si Aki-Aki sama si Mas Bonsor. Tumben belum pada datang. Biasanya udah datang. Datang ngangenin, nggak datang nyebelin ya orangnya. Tuh. Makan aja lah daripada nggak ada yang makan makanan. Dagangan kok dimakan sendiri. Iya Pak. Daripada nggak dimakan Pak. Buka ini aja apa restoran kunyah. Waduh. Jadi orang datang tuh udah tinggal nelen. Itu ada tuh restoran tuh. Saking orang udah males ngunyah aja udah males. Ngambil piring males, ngunyah males. Sampai restoran ada menyiapkan makan udah tinggal gini tinggal nelen aja. Jadi si penjualnya tinggal nunjuk, saya mau itu, penjualnya ngunyain, terus tinggal Enak itu Pak, instan sekarang ya Pak ya. Apa nih yang enak Modelnya. Ngomongin apa nih yang enak? Pasti makanan. mie susu dong, Mie susu. Siang masuk. Oh ya belum salam nih emang. Ada. Kopi lah. Kopi. Oh, kopi dong, ini biar lancar ya Saya kan. habis olahraga, berarti minumnya kopi mas. Kopi. Loh, biasanya susu Mas. Kopi lah kopi. Biar nggak ngantuk. Ini Indonesia dulu ketika nggak ada internet, aman. Ya semua bisa komunikasi, bisa silaturahmi langsung, ya kan? Bukan Lebih berarti, iya lebih hangat. Mengundang datang langsung, bertemu datang langsung. Lah sekarang udah ada internet, apa-apa lewat internet, ketambahan corona. Ada internet aja udah jarang ketemu, ketambahan corona. Jadi lockdownnya dua, lockdown karena internet, lockdown karena corona. Ya, ini dampaknya bukan kita nyalain kemajuan teknologi ya, bukan. Tapi teknologi tetap harus kita sikapi dengan dewasa. Dengan bijak. Silaturahmi, sekolah tetap harus ada kehadiran. Dengan orang tua tetap harus bertemu. Nah itu tuh mas tadi sekolah sekarang anak-anak di rumah terus, ya kan? Ya memang karena kondisi, tapi yang jadi gurunya orang tuanya. Sementara kadang-kadang orang tua menyekolahkan anak, pengen anaknya lebih dari dia, gitu kan? Lebih pintar untuk mengubah satu kondisi biar strata hidupnya meningkat. Monggo Pak. Atur nuwun. Iya. Ini nggak usah dikasih kopi. Jangan nggak lupa usah- dibayar Pak. Iya. Lah. Ini nggak usah dikasih kopi. Lah. Dan sakit perut ya. Oh iya. Jadi itu ya. Ya. Orang sekolah menyekolahkan anak untuk mengangkat derajat hidup, Betul. ya kan, keluarganya. Tetapi faktanya adalah ketika harus lewat internet, orang tua kan bukan guru, dia tidak tahu bagaimana harus mentreatment anaknya supaya bisa belajar matematika, biologi, sejarah, akhlak dan lain sebagainya. Yang terjadi anak-anak kabur-kaburan. Benar. Keluhan udah di mana-mana, wah gimana di sekolah nggak pertemuan, akhirnya Unsur mendidik di lembaga sekolahnya sendiri hilang mas ya? unsur mendidik di sekolahnya sendiri hilang karena pendidikan itu kan ya ada, kalau misalnya pesantren itu ada 4 nih, 4 itu udah cukup. Ada taklim, jadi tentang ilmu pengetahuan, ada takdris, menderes ya, mengamalkan. Terus ada takdib itu belajar adab, akhlak. Terus ada tarbiyah itu mengajarkan soal spiritual. Nah, sekolah hanya ada 3, jadi soal pendidikan, praktek, yang mempraktekkan ilmu pengetahuan dan adab. Soal spiritual, tanggung jawab rumah. Nah, ketika ada internet, ketika sekolah harus jarak jauh, berarti Iya. pendidikan secara keilmuannya juga ada berkurang karena orang tua nggak bisa ngajarin. Adab juga ternyata nggak maksimal, orang tua mengajarkan adab ya, tentang akhlak, tentang adab, tentang unggah-ungguh nggak maksimal karena murid itu takut sama guru, sama orang tua lebih cenderung manja. Iya. Nah itu persoalannya di situ. Tapi Nah dalam tanda kutip ya. tanda kutip. Nah ini perlu gimana menurut kamu tuh nyikapin situasi kayak gitu? Ya tatap muka tuh penting mas. Ketika dia tepat merumuskan persoalan, maka solusi yang diberikan pasti akan tepat. Ini saya kasih ilustrasi. Jadi ada orang datang ke toko kacamata. Datang toko kacamata. Pak, kacamata min apa plus?
kacamata plus Pak, kata si orang yang ini ya. Ini Pak, kasih kacamata plus 1, terus sodorin huruf tulisan. Udah bisa baca Pak? Belum. Oh, ini Pak plusnya tambah 2 lagi, sodorin tulisan lagi. Udah bisa baca Pak? Belum. Tambah lagi. Sampai tebel. Sampai tebel. Kok nggak bisa baca Pak? Enggak, saya buta huruf. Jadi bukan kata-matanya, karena dia buta huruf. Jadi dikasih kata-mata setebal apapun tetap nggak bisa baca. Nah inilah kegagalan dalam merumuskan persoalan. Jadi bukan di alat, tetapi di kondisi yang tepatnya. Betul. Ya kan, jadi internet ini kan alat nih. Ketika tidak tepat menggunakannya, orang tetap nggak bisa baca. Berarti kan harus dibenahi di situnya. Ya. Kira-kira begitu ilustrasinya. Tetap melihat benar-benar dari akar masalah paling bawah, gitu kan. Pak Toto kok nggak ketawa sih? Ya lucu aja Pak. Ketawa lah. Lucu nggak ketawa gitu. Matanya itu sampai tebel. Ternyata buta huruf. Iya. Jangan-jangan namanya Mas Toto gitu. Mas Toto, Ya, siap. dingin banget ini kayaknya nih. Nah itu dia, dari tadi udah saya makan ini pas saya nggak bisa habis. Waduh. Keras. Ngodong Mas. Nah karena internet, ya ada yang udah banyak yang ngomong lah. Internet menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, kan itu udah jadi omongan umum lah. Orang banyak yang ngomong kayak gitu. Karena berjauhan menimbulkan rasa kangen. Nah sebenarnya kangen bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, ibu terhadap anak, ya kan, rakyat terhadap pemimpin bangsanya atas satu keadaan. Ya. Nih saya pengen baca puisi nih. Wah. Judulnya Kangen. Wah, ini harus diiringi dengan. Iya harus Itu dong. Mas yang kemarin Mas. Belum dia papain sih. Judulnya apa tadi Mas? Kangen. Karya Baes Rendra. Wah, ini dahsyat ini. Kira-kira 2 bar lah, saya ngopi dulu. Main masuk 2 bar. Saya minum ya, Mas Soto kopinya. Iya, silakan Pak. Kalau pahit bilang Pak. Hidupku udah terlalu manis, jadi ketika kopinya pahit, pas. Mantul. Ya. Kangen. Karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. W.S. Rendra. Mantul Pak. Komentarnya sama Mek. Iya. Sama kayak bajunya. Mas, Oh, iya. iya. Kalau biru putih. Cuma 2 bajunya. Harusnya merah dan putih dong. Oh, gitu ya. Biru putih. Putih biru cuma yang ada. Kasih marah jadi Belanda dong. Iya. Jangan dong. Mas. Ini Pak cemilannya monggo dimakan Pak. Oh ya, 9. Tapi dibayar ntar. Iya, bayar terus. Nyantai lah. Kasbon mulu ya. Iya, nyatet Mas.
Enak nih, jajanan pasar Iya. tradisional. Wes ya, nyang. Mas, habisin dikit. Mas Alto, makasih ya. Loh, kok kemana Pak buru-buru? Yang kemarin kan masih banyak lebih, jangan lagi-lagi. Ya, Mas, sisain buat besok, Mas. siap. Ngutang lagi nih Pak. Iya. Waduh, capek deh. Wah, ngutang terus ini.